Tenang. Emang aku bisa tenang, Pak? Pernikahan aku batal gara-gara perempuan itu. Kita pilih jalan lain, kita cari jalan lain. Aku nggak bisa, aku cinta mati sama Bata. Dengar ya, Ma. Kalau sampai pernikahan aku batal, lebih baik aku nggak ada di dunia ini, Ma. Enggak, Monica, kamu nggak boleh ngomong gitu. Dia nyalain aku. Kamu tenang. Assalamualaikum, Sa. Waalaikumsalam, Mas. Ini aku bawain kamu bunga sebagai permintaan maaf aku soal kejadian rumah sakit kemarin. Tuh aku yakin pasti suruhannya Emran. Za, dia tuh jahat sama kamu, dia tuh neror kamu kan, Za. Dia tuh mau kamu dalam bahaya, kamu nggak tenang, kamu takut. Terus dia ada buat kamu, lalu kamu jadi bergantung sama dia. Mas Emran nggak tahu apa yang terjadi sama aku tadi. Terjadi apa? Aku dikeroyok sama preman-preman, Mas. Yang mengaku bahwa diri mereka adalah warga. Tadi salah satu preman itu keceplosan, Mas. Dia bilang dia disuruh sama atasannya namanya Bang Jago. Jawab! Bang Jago, Bang. Itu, Bang. Dan yang nyuruh mereka itu pasti orang yang berkuasa. Kamu dikeroyok? Tapi kamu nggak apa-apa kan? Kok ada yang berani ngeroyok kamu sih? Kenapa Mas Emran kayak kaget gitu, Mas? Kenapa aku kaget ya? Iya, aku kaget lah. Aku baru tahu soal ini dari kamu barusan. Kamu kenapa curiga sama aku ya, Sa? Sumpah, Sa, aku nggak kenal siapa Bang Jago itu. Sa, kenapa sih kamu jadi kepengaruh banget sama omongannya Fatan? Maaf, Mas, tapi aku tahu di dunia ini ada satu orang yang pasti benci banget sama aku. Tante Hutami. Dan mungkin ucapan Fatan benar, tante yang mau aku nikah sama kamu, tujuannya untuk menyiksa aku seumur hidup aku. Kenapa dia bisa nebak ke arah situ? Gue harus ngeyakinin Kansa. Pokoknya dia nggak boleh lepas dari tangan gue. Kamu kenapa bisa mikir kayak gitu sih, Sa? Ayolah, Sa. Sebanyak apa sih Fatan mempengaruhi pikiran kamu? Aneh aja, Tante Hutami yang benci banget sama aku, tiba-tiba mau balik berkomunikasi kembali sama aku, dan nyuruh aku untuk nikah sama kamu. Ya apa? Apa yang bikin kamu ragu sama perasaan aku, sama hati aku? Apa sih, Sa? Nggak tahu, Mas. Tapi saat ini, aku mau kamu untuk pulang. Assalamualaikum. Sa. Kansa. Gak usah so rajin kamu cari muka. Kamu pikir saya pertahanin kamu di rumah ini karena apa? Hah? Karena ibu baik sama saya, udah ngasih saya kesempatan kedua. Bu, saya bener-bener bersyukur dikasih kesempatan lagi sama ibu. Terima kasih banyak, Bu. Kamu ini polos atau bodoh sih? Semua pertolongan itu ada harganya, ada imbalannya. Ngerti? Maksud ibu? Sabtu depan, di rumah ini ada arisan sosialita besar. Tamunya ibu-ibu pejabat. Kamu harus bujuk Bu Hakim untuk datang ke acara arisan saya. Maaf, Bu, tapi untuk minta itu kepada Bu Hutami mustahil bagi saya. Kamu mau ngebantah saya? Saya itu udah nolongin kamu. Masa disuruh gitu aja kamu gak bisa? Bu Hutami marah sama saya karena saya batalin pernikahan saya sama Mas Emran. Bu Hutami
mungkin malah benci banget sama saya, Bu. Apa hubungannya batal nikah sama arisan saya? Gak usah banyak alasan. Ada satu kebenaran yang Ibu harus tahu. Korban kecelakaan saya 5 tahun lalu itu Aryani. Anak satu-satunya Ibu Hutami, Bu. Maksud kamu ngebunuh anaknya Ibu Hutami? Iya, Bu, makanya Ibu Hutami nggak mungkin ngelakuin apapun demi saya. Dia pasti benci banget, Bu, sama saya. Dasar pembawa sial! Rencana saya hancur gara-gara kamu. Kalau kamu yang ngebunuh anaknya Bu Hutami, mana mau dia datang ke arisan saya? Saya nggak mau tahu. Kamu harus pergi dari rumah ini sekarang. Pergi! Saya mohon, Bu, saya nggak punya tempat tinggal, Bu. Saya nggak peduli. Ayo pergi! Pergi, Bu. Pergi! Kenapa kamu bisa sebodoh itu, Emran? Bagaimana mungkin rencana besar kita ini gagal hanya gara-gara dokter ingusan itu? Tante dengerin aku dulu, Tan. Aku bisa jelasin, Tan. Dengerin apa? Kamu tuh udah ceroboh tahu. Ngapain kamu mesti cerita ke Patan bahwa kamu akan menyiksa Kansa? Mulut kamu itu nggak bisa dijaga. Betul kata Tante. Akibat pengakuan bodoh kamu itu, sekarang membuat Fatan jadi mati-matian membela Kansa. Dan sekarang, Fatan punya alasan kuat untuk menghasut Kansa. Sekarang kamu lihat kan akibatnya. Om, Tante dengerin aku dulu. Ini semua tuh ulahnya Fatan. Fatan itu licik. Ini pasti semua preman suruhan tuh suruhan dia. Supaya bikin Kansa curiga sama aku. Sudah. Kamu nggak usah membela diri. Intinya kamu sudah gagal membujuk Kansa untuk menikah sama kamu. Sekarang semua rencana kita gagal. Kansa curiga kalau Tante adalah dalang di balik semua ini. Seharusnya rencana kita ini bisa membalaskan dendam atas kehilangan putri Tante. Terus sekarang bagaimana ini? Gimana caranya agar Kansa tetap mau melanjutkan pernikahan ini? Tapi kalau Fatan terus-menerus menempel Kansa akan lepas. Om sama Tante tenang aja. Kansa nggak akan pernah bisa lepas dari aku. Dan aku akan pastiin, aku bisa jamin kita akan tetap menikah. Kalau emang aku perlu membahayakan nyawaku pun akan aku lakuin. Aku akan bikin drama yang paling tragis supaya Kansa percaya kalau aku cinta mati sama dia. Dan setelah pernikahan itu terjadi, aku akan tunjukin ke dia kalau neraka di dunia itu memang nyata aja. Emran cuma minta Om sama Tante percaya sama Emran. Tunggu aja waktunya, Tan. Ya Allah, kemana lagi hamba harus melangkah? Bumi ini terasa begitu sempit. Rasa cintaku padamu Pak, berhenti, Pak. pernah sinar hingga detak jantungku berhenti. Dengan namamu ku melangkah, jagaku tak salah arah. Mau kemana kamu? Saat ku rapuh, Masuk. tunjukkan jalan. Gimana? Kansa,
Saya nggak ada waktu untuk berdebat sama kamu di siang bolong kayak begini di pinggir jalan lagi. Ayo masuk. Hapuskan segala resahku saat aku letih, saat ku sedih. Berikan sinarmu. Sungguh mohon ampuni dosaku dan kabulkan Jalan, Pak. setiap sujudku. Kenapa kamu ingkar janji? Kamu kan sudah janji sama saya kalau kamu akan menikahi Emran. Dan sekarang kamu rusak semuanya. Bu, saya ingkar janji karena awalnya ibu bilang ke saya akan menggantikan Aryani. Ternyata kenyataannya berbanding terbalik. Dan ibu sengaja kan, Bu? Ibu nyuruh Kanza untuk nikah sama Mas Emran. Karena ibu mau Kanza tersiksa seumur hidup. Jaga bicara kamu, Kanza. Emran itu cinta mati sama kamu. Cinta, Bu. Kalau emang Mas Emran cinta, apa mungkin dia nyuruh preman untuk ngeroyok calon istrinya? Kamu salah besar, Kanza. Justru yang meminta preman untuk meroyok kamu itu adalah Fatan. Supaya apa? Supaya nanti kamu bisa kembali ke pelukan dia dan menyalahkan Emran. Kamu harus tahu, Kanza, Fatan itu manipulatif. Fatan nggak mungkin ngelakuin itu. Oh, seyakin dan secinta itu kamu sama Fatan? Iya. Selama ini ibu nggak pernah terima melihat saya bahagia. Dan tolong, Kanza sudah cukup menderita. Kalau ibu emang pengen ngelihat Kanza tersiksa, ngomong aja langsung, Bu. Dan stop menggunakan kedok cinta, kedok pengganti anak. Bu, saat ini arti cinta adalah pengkhianatan, penipuan untuk orang yang tulus seperti Kanza. Terus, kenapa? Kenapa kamu sampai bisa diusir bawa tas sebesar itu? Kenapa kamu harus keluar dari rumah kamu? Kenapa? Saya ketahuan menjadi mantan napi. Bu Rara tidak bisa menerima itu, anaknya tidak bisa menerima itu, dan juga saya tidak bisa mencukupi syaratnya Bu Rara. Syarat Rara? Syarat apa? Bu Rara ada arisan para sosialita dan dia menyuruh saya untuk ngajak Ibu Hakim karena dia mau nunjukin ke teman-temannya bahwa dia kenal sama Hakim Utama Hutang. Oh, jadi Rara mau mempergunakan nama besar saya supaya bisa menaikkan harkat martabat dia di depan teman-teman sosialitanya. Seperti itu kan? Saya udah bilang kalau ibu nggak bisa, makanya dia marah dan dia ngusir saya. Sekarang hapus air mata kamu, naik ke mobil, saya antarkan kamu kembali ke rumah Rara. Maksud ibu? Saya akan pastikan Rara akan menerima kamu kembali. Kalau perlu, dia akan bersujud untuk meminta kamu kembali. Karena kamu harus tetap ada di radar saya sampai hari pernikahan itu tiba. Siapa sih siang-siang datang bertamu? Ganggu aja. Oh, Bu Tami, silakan masuk. Gak perlu berbahasa-basi, Bu Rara. Saya datang ke sini bukan untuk bertamu.
Saya datang ke sini untuk mengantarkan Kansa. Kansa cerita sama saya, dia diusir dari rumah ini karena dia tidak berhasil membujuk saya untuk hadir ke acara sosialita Anda. Maaf, saya emosi, Bu. Saya hilaf. Bagaimana kalau saya bersedia hadir di acara sosialita Anda? Saya akan duduk dan akan berbahasa basi dengan mereka agar akad martabat Anda bisa terancam. Wah, alhamdulillah. Beneran, Bu. Ibu baik sekali. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa, Bu? Akan saya penuhi, Bu. Anda harus pastikan Kansa tidak pernah dipecat dari rumah ini. Saya akan membuatkan kontrak tertulis yang Anda harus tanda tangan. Tidak ada satupun isi rumah ini yang boleh memecat Kansa sepihak. Pastikan. Dan Kansa harus tetap kerja dan tinggal di rumah ini selamanya. Kata Kansa, Bu Utami itu benci sama dia. Tapi kok ini peduli banget? Bodo amat deh. Yang penting dia datang. Saya setuju, Bu. Saya bersumpah di depan harga diri teman-teman saya berjanji tidak akan memecat Kansa lagi. Saya akan jaga Kansa di rumah ini, Bu. Kansa, kamu dengarkan itu sekarang? Sebaiknya sekarang kamu masuk dan istirahat. Bu, saya mau bilang terima kasih banyak. Ibu benar-benar jadi malaikat penolong buat Kansa. Semoga Allah bisa membalikan semua kebaikan Ibu kepada Kansa ya, Bu. Kalau gitu Kansa masuk. Ya, Bu, makasih. Bu Rara jangan salah paham. Saya kesini tidak semerta-merta mau melepaskan mantan narapidana itu begitu saja. Maksudnya, Ibu? Kansa sudah membunuh putri kandung saya satu-satunya. Dan saya harus pastikan dia tetap tinggal di sini. Kalau dia keluar dari rumah ini, saya tidak bisa mengawasi dia. Dan harus saya pastikan dia menderita setiap hari pelan-pelan. Ternyata begitu ya, Bu. Jujur, saya dari pertama ngelihat Kansa, saya udah benci melihat mukanya, Bu. Ibu tahu kenapa saya benci melihat dia sejak Mas Aksan membawa dia ke rumah ini? Kenapa? Karena saya curiga kalau Kansa itu anak haramnya Mas Aksan. Saya pernah dengar Mas Aksan dan ibu mertua saya itu cerita kalau anak dari mantan istri pertamanya itu sudah diketemukan dan mau dibawa ke rumah ini. Dan tiba-tiba Kansa muncul di rumah ini. Makanya saya jijik ngelihat mukanya. Mohon tolong terangi jiwa. Tapi ternyata saya sekarang sudah tahu kalau Kansa itu nggak ada hubungan apapun sama suami saya. Anak Pak Aksan dari istri pertama. Itu berarti anak saya. Anak yang saya cari selama ini. Jadi anak itu ada di sekitar sini. Oh, begitu. Bu Rara, saya rasa urusan saya sudah selesai. Oh, sekali lagi saya pastikan segera menandatangani kontrak yang akan saya kirim untuk Anda. Siap, Bu. Siap. Saya permisi. Baik. Ternyata putri aku yang sudah lama menghilang ada di sekitar sini.
Di mana kamu, Nak? Kansa, nenek dengar kamu katanya diusir sama Rara. Aduh, kamu tahu nggak Kansa? Semalaman nenek kepikiran kamu. Syukurlah kamu sekarang ada di sini ya, Nak. Aku nggak boleh kasih tahu siapapun kalau Bu Rara usir aku hanya karena aku nggak bisa bujuk Bu Hutami pergi ke acara arisannya. Iya, Nek. Alhamdulillah, tapi Kanza dikasih kesempatan lagi. Kanza bersyukur banget. Itu pun atas bantuan orang lain yang bantuin Kanza ngomong sama Bu Rara. Alhamdulillah, Rara berubah pikiran. Alhamdulillah. Kamu tahu nggak, Nak? Rumah ini sepi nggak ada kamu, Kansa. Kanza seneng banget bisa kerja di sini. Pasti bisa temenin nenek. Nenek istirahat, Kanza ambilin air hangat ya. Terima kasih ya, Kansa. Mas Fatan, pasti cari Kansa ya? Iya, betul. Kansanya ada kan? Ada di belakang, Mas. Lagi ngurus cucian nenek. Tunggu sebentar, saya panggilin ya. Masuk. Iya. Makasih, Mi. Aduh, manis banget sih. Pakai bawa bunga segala. Pasti buat Kansa ya? Aku setuju banget kalau sampai Mas Fatan beneran sama Kansa. Kalian cocok. Apalagi kalau sampai hubungan kalian cepet-cepet diikat. Maksud kamu apa? Nih ya, Mas Fatan. Aku kasih saran sama Mas Fatan. Mas Fatan ajak Kansa pergi keluar. Terus abis itu, Mas Fatan hamilin deh. Kalau dia udah berhasil hamil, dia bakal terikat sama Mas Fatan selamanya. Dan yang paling penting, dia nggak akan gangguin Mas Emran lagi. Jaga bicara kamu. Asal kamu tahu, cinta aku ke Kanza itu suci. Dan nggak pernah sedikit pun terbesit di pikiran aku untuk merusak kehormatannya Kanza. Hello, Mas Fatan. Zaman sekarang masih ngomongin cinta suci. Emangnya Mas mau Kansa ditikung sama orang lain? Yang penting itu hasil akhirnya, Mas. Mas Fatan, Kansa bilang dia belum mau ketemu. Tapi belum mau ketemu. Wah, jangan-jangan si Kansa masih ngarep lagi sama Mas Emran. Bisa nggak sih? Nggak usah nuduh-nuduh Kanza, bisa? Yaudah, sekarang Mas masuk, aku mau lihat alasan kenapa Kansa nggak mau ketemu sama Mas. Ayo. Nggak usah, udah. Masuk. Apaan sih? Lepas. Wih. Ini dia, calon istri kamu. Ngobrol dong berdua. Sebelum ngobrol, nih Kansa. Oke, gue ngerti kalian butuh waktu berdua kan. Kalau perlu kamar kosong, kabarin gue aja. Kamu ngapain datang ke sini? Katanya aku udah bilang sama Bi Ijah, padahal aku tuh belum mau ketemu sama kamu. Aku tahu. Aku datang ke sini tuh mau ngobrolin soal rencana pernikahan kita, Kanza. Pernikahan kita? Tata nggak ada pernikahan kita. Kamu akan nikah sama Monica, itu yang terbaik untuk kita semua. Kanza,
Aku nggak cinta sama Monica, aku tuh cintanya sama kamu. Ya tapi aku juga udah nggak nginginin kamu, Fatan. Kenapa? Emran. Kanza, aku tahu betul ya. Kamu nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Kamu nggak cinta sama Emran. Apalagi setelah kejadian kemarin. Dia tuh bahaya, Kanza. Dia tuh udah celakain kamu. Kamu nggak bisa sama dia. Ternyata dokter sebaik Anda mulutnya jahat ya. Mas Emran, kamu ngapain di sini, Mas? Kalau dia aja bisa masuk rumah ini, kenapa aku enggak? Lu bisa nggak sih pergi dari sini? Jangan coba-coba lu berani lagi untuk deketin Kanza. Lu ngomong apa sih? Kanza kan calon istri gue, masa gue nggak boleh ketemu? Enggak, Mas. Setelah kejadian kemarin, aku nggak bisa lagi nikah sama kamu. Aku takut. Sayang, bener aja dong. Kamu percaya kalau semua preman itu yang nyuruh aku? Udah lah, nggak usah bohong, bisa nggak sih? Hah? Bukannya lu sendiri kan yang bilang, lu mau nikahin dia cuma karena lu mau balas dendam atas kematiannya Aryani. Sekarang pakai logika lu coba. Kalau emang benar apa yang lu bilang, gue mau nyiksa dia setelah pernikahan. Ngapain gue mau bikin dia meninggal sebelum pernikahan itu terjadi? Coba pikir. Ya apapun itu alasannya. Tapi niat lu itu niat jahat. Dan gue yakin banget kemarin itu adalah suruhan lo kan? Oke, gini aja. Gimana kalau kita buat kesepakatan? Kalau memang gue bisa buktiin semua preman itu bukan gue yang suruh, lo harus tetap nikah sama Monica sesuai rencana awal dan gue akan tetap nikah sama Kanza. Aku setuju. Kalau sampai Mas Emran tidak ketahuan bersalah, kita akan melanjutkan perjanjian awal. Ini kenapa kayak gini sih, Kanza? Yaudah, oke. Sangat amat terpaksa. Gue yain kemauan lu. Bagus. Tapi gue punya satu syarat tambahan. Gue gak mau ada satu orang pun yang tahu soal rencana kita termasuk Monica. Supaya gak ada yang ganggu semua. Gimana? Ya. Deal. Gue akan buktiin kalau lu ternyata pelakunya. Coba aja, Tan. Kita harus bikin Fatan yakin kalau pernikahan ini udah nggak bisa ditunda lagi. Iya, Linda. Undangan sudah disebar. Kalau sampai ditunda, pasti akan jadi omongan. Dan nama baik keluarga kita bisa jelek. Tante. Ya, sayang. Aku nggak bisa hidup tanpa Fatan, Tante. Ya, kamu sabar dulu ya, Monica. Kita coba cari cara dulu ya. Udah, jangan sedih gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatan, kita kesini mau membicarakan soal pernikahan kamu. Ya udah, silakan aja kalau memang mau dibahas rencana pernikahan aku sama Monica, nggak apa-apa. Fatan, kamu serius? Makasih ya, Fatan. Aku tahu kamu gak akan ninggalin aku, Fatan. Aku sayang banget sama kamu, Fatan. Udah. Gak enak. Fatan, kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Ya jadi tadi aku dari rumah dokter Aksama. Niat aku mau ketemu sama Kanza. Emran juga ada di sana. Tapi ternyata Kanza nolak aku mentah-mentah, Ma. Dia mau tetap nikah sama Emran. Jadi ya nggak ada alasan buat aku untuk
nunda pernikahan atau membatalkan pernikahan aku sama Monica. Nah, itu dia, Fatan. Akhirnya kamu sadar kan? Kalau perempuan itu gak pantas buat kamu. Syukurlah kalau gitu semuanya sesuai jalur. Ya. Ini orangnya. Ini Bang Jago, Bos. Bang Jago preman pasar sana, Bos. Tapi dia nggak pernah datang ke pasar sana. Yang suka ngambil iurannya anak buahnya, Bos. Bagus. Makasih, Bos. Masa cuma segini? Yang kemarin mana? Lagi sepi, Bang. Mau gua laporin Bang Jago lo. Di mana bos lo? Gue bilang di mana bos? Main-main lah sama gue. Masih nggak mau ngasih tahu? Pertanyaan terakhir buat lo. Di mana Bang Jago? Ngetes gue. Jangan pikir gue nggak berani. Ampun, Bang. Di mana Bang Jago? Ampun, Bang. Ya, Bang. Ya, Bang. Ya, Bang. Bang Jago ada di gudang, Bang. Di Jalan Bukit Panorama, Bang. Ini, Neng. Hei, siapa lo? Gue gak kenal lo ya. Datang kemari bikin ribut lo. Ajar dia! Lo yang namanya Bang Jago, ha? Sekarang kasih tahu gua, siapa yang bayar lu untuk nyerang Kansa? Atau ini akan jadi hari terakhir lu bisa menghirup udara segar di dunia ini? Bunuh gua sekarang. Tapi ingat, kalau gua sudah mati, lu tidak akan tahu siapa bos gua. Saya pernah dengar Mas Aksan dan ibu mertua saya itu cerita kalau anak dari mantan istri pertamanya itu sudah diketemukan dan mau dibawa ke rumah ini. Selamat siang, Rumah Sakit Harapan Sehat di sini. Ada yang bisa kami bantu? Selamat siang. Saya mau bicara dengan Dokter Aksan. Ada hal yang penting yang ingin saya bicarakan. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Apakah sudah buat janji? Jika menyangkut urusan pribadi, Ibu bisa langsung menghubungi nomor pribadi beliau. Kebetulan saya kehilangan nomor telepon beliau. Tapi ini sangat penting. Tolong sampaikan sama Dokter Aksan, Utami mau bicara. Dokter Aksan, sebentar, Dok. Ada apa? Ada telepon untuk dokter. Beliau bilang ini penting. Saya ada jadwal visit. Kalau itu urusan pribadi, nanti aja setelah jam kerja ya. Tapi Dok, ini mendesak atas nama Ibu Utami. Utami? Iya Dok, Ibu Utami. Sambungkan ke ruangan saya. Baik Dok. Mohon ditunggu sebentar
Sabar ya Bu, saya akan langsung sambungkan dengan dokter Aksan. Baik. Halo? Utami? Mas Aksan. Iya, saya Utami, Mas. Berikan sinarmu. Ternyata benar ini kamu, Utami. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah, kabar saya baik, Mas. Dan saya juga tahu kabar Mas Aksan dengan keluarga baru Mas Aksan baik. Begitu juga dengan putri Mas Aksan. Kamu tahu dari mana soal itu? Aku menelepon Mas bukan untuk itu. Aku menelepon Mas untuk menanyakan kabar putri kita, Mas. Putri kandung kita. Terbayang jika kau jauh, betapa hampa. Kenapa kamu tanya itu sama aku? Bukannya putri kita sama kamu. Waktu itu kamu yang bawa dia, kan? Aku mohon maaf, Mas. Dulu aku sempat menitipkan putri kita ke temanku. Tapi kemudian aku kehilangan jejaknya, Mas. Ya Allah. Jadi selama ini putri kita terpisah dari orang tuanya. Maafkan aku. Aku sudah kehilangan satu-satunya putri kita. Padamu. Utami, aku pernah melihat putri kita. Benar, Mas. Di mana, Mas? Di mana? Aku ingin sekali ketemu dia, Mas. Waktu itu malam hari di jembatan jalan, aku memang tidak melihat wajah putri kita dengan jelas. Tapi di dalam tasnya, aku menemukan foto kamu waktu muda. Aku yakin sekali itu putri kita. Alhamdulillah. Kalau begitu dia masih hidup. Tolong, Mas, aku pengen ketemu dengan dia. Tapi aku kehilangan jejaknya. Aku sudah lapor polisi untuk mencari anak kita. Dia pasti cantik seperti kamu, Utami. Aku ingin sekali melihat dia. Mas Aksan, aku mohon sama kamu, Mas. Tolong temukan putri kita. Cari dia sampai ketemu, Mas. Bagaimanapun caranya, Mas. Aku janji, Utami. Aku akan cari dia sampai ketemu. Kita bisa cari dia sama-sama, ya? Aku hanya bisa menghubungi Mas Aksan dengan cara seperti ini. Kenapa, Utami? Aku punya alasanku sendiri, Mas. Tolong jangan cari aku, Mas. Aku minta sama Mas Aksan, fokus cari putri kita aja, Mas. Baiklah kalau maunya kamu begitu. Tapi kalau aku boleh tahu, apa kamu sudah berkeluarga, Utami? Aku ingin sekali ketemu sama kamu. Utami, kamu ada di rumah sakit ini juga. Kamu di mana sekarang? Mohon maaf, Mas. Aku belum bisa
bisa ketemu dengan Mas. Halo, Utami. Utami. Mas Aksan. Utami. 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 Maafkan aku, Pak Aksan. Belum waktunya kita untuk bertemu. Utami. Utami. Kenapa kamu lari? Wajahmu sebentar aja. Maafkan aku, Mas Aksan. Kansa. Mau kemana, Bu? Gak usah banyak tanya. Sekarang, ayo, ikut aku sekarang. Ayo. Pak, Mama itu mulai ragu sama Embran. Soalnya Embran itu bergerak lamban sekali. Dan Embran tuh sering banget pakai perasaan. Mah, dia bilang kan dia punya caranya sendiri. Dan dendam itu memang butuh waktu. Agar eksekusinya itu sempurna. Waktu? Ya malah kita tuh sekarang lagi kejar-kejaran sama waktu, Pak. Makanya Mama nggak bisa berharap sama Embran aja. Tapi, Pak, Mama sudah cari orang lain yang lebih tepat untuk melakukan ini, Pak. Siapa? Namanya Rara, Pak. Majikan Kansa. Ambil. Bu, ini udah malam, saya lagi meriang, saya takut kedinginan, Bu. Besok pagi saya langsung kasih ke Ibu. Itu kunci berangkas perhiasan saya yang paling mahal. Kalau sampai hilang atau berkarat, gaji kamu 1 tahun pun gak akan bisa gantiin itu. Ambil sekarang. Bu, saya benar-benar takut kedinginan, Bu. Kamu pikir saya peduli sama kamu? Ambil sekarang. Bu, tolong, Bu. Bu, dingin, Bu. Gak mau tahu, kamu cari, ayo. Pak, baru aja kita bicarakan. Rara, Pak. Mama angkat ya. Selamat malam, Bu Hakim. Saya sengaja mau video call sama Bu Hakim. Mau kasih pertunjukan spesial buat Ibu. Ntar ya. Tuh, lihat Bu. Si Kansa saya suruh ambil kunci yang saya lempar ke dalam kolam renang. Bagus. Kalau dia berhasil, ambil lagi kuncinya dan lempar lagi ke kolam. Sampai kita pulang.
Oke, Bu Hakim. Woi, pelan-pelan, Bos. Bu, saya udah mau, Bu. Mana? Tuh, ambil lagi. Kok dilempar lagi? Biarin lah, suka-suka aku. Kenapa emang? Saya beneran gak kuat, Bu. Enak aja kamu ngatur-ngatur. Saya nggak peduli. Ambil. Sekarang kamu bolak-balik dulu tuh 5 putaran. Ayo buruan. Cepet. Kamu dapat bantuan yang tepat, Ma. Di tangan dia, Kansa bisa menderita setiap hari. Itu yang kita mau kan, Pak? Agar setiap tetes air mata yang dia keluarkan menjadi obat, Pak. Menjadi obat bagaimana sakitnya kita kehilangan anak kita, Pak. Cepet dong. 3 putaran lagi. Lalat banget sih. Lihat tuh Bu Hakim. Dia selalu berhasil melakukan yang kita minta. Tenang, Bu Rara. Kita masih banyak waktu untuk terus-menerus menyiksa Kansa. Pekerjaan bagus untuk hari ini. Oke, Bu Hakim. Tolong! Parah lu, bro. Aduh. Gimana? Udah cukup belum pemanasannya? Aduh. Kalau emang belum, nggak apa-apa kita ulangin lagi. Sampai semua tulang yang ada di badan lo hancur. Parah lu, bro. Aduh. Pilihannya ada di lo. Kalau lo masih diam, kita ulang lagi aja. Sampai akhirnya lo mau ngaku. Pertanyaan terakhir dari gue. Siapa bos lo dan siapa yang nyuruh lo nyerang Kansa? Iya. Gue ngaku. Yang nyuruh gue Pak Darto. Pak Darto. Gimana mungkin ayah kandung membunuh anak sendiri? Nah, gitu dong. Lain kali kalau disuruh jangan banyak alasan. Om Fatan kok belum tidur sih? Udah malam loh. Iya, Om tiba-tiba nggak bisa tidur. Kamu sendiri kenapa kok belum tidur jam segini? Nggak tahu Om, tiba-tiba banget. Ama kangen banget sama Ustazah Kansa. Kamu
Kamu kangen sama Bu Ustazah ya? Iya. Mel, kalau kamu video callan sama Bu Ustazah, mau? Ya mau dong Om. Tapi Om minta teleponnya itu pakai HP kamu aja. Jangan pakai HP Om. Terus jangan kasih tahu Bu Ustazah kalau ada Om di sini, ya. Ya udah, berarti kalau kayak gitu sekarang Om Fatan sembunyi aja dulu. Perlu sembunyi. Kamu jangan arahin kameranya ke Om. Nih, sini. Oke. Om sini. Assalamualaikum, Amel. Waalaikumsalam, Ustazah. Ustazah kenapa? Kok mukanya pucat gitu? Ustazah lagi sakit ya? Cuman lagi kurang istirahat aja. Kanza, gak apa-apa gimana sih? Kamu jelas-jelas tuh kedinginan, tau gak? Fatan, kamu bohongin aku. Kamu pakai Amel buat jebak aku ya? Enggak, bukan gitu. Om Fatan, kan Amel udah bilang Om Fatan sembunyi aja. Jadinya video call-nya dimatiin sama Ustazah. Om Fatan mah gak mau sabaran sih. Ya udah Om harus pergi ya. Om Fatan mau kemana? Itu kan kamu lihat sendiri tadi. Bu Ustazah lagi sakit. Om mau ke sana. Om harus kasih obat biar dia sehat. Ya, Om pergi, kamu tidur. Kamu harus istirahat. Jangan gak tidur. Ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanza. Hai. Kayak ada orang. Kata kamu nggak bisa di sini kan? Yang jahe. Aku bawain juga obat buat kamu dan air minum biar kamu bisa minum obat. Kamu gila ya? Kamu masuk sini lewat mana coba? Manjat, aku lewat pagar belakang. Karena kamu udah kehilangan akal sehat kamu ya? Hah? Kamu ngapain manjat lewat? Itu kan dikunci gerbangnya, lihat. Aku memang udah gila kamu. Dan aku nggak bisa tenang, aku nggak bisa diem aja. Aku tahu kamu lagi sakit, makanya aku bawain kamu ini semua. Dan tolong demi kebaikan aku sama kebaikan kamu juga, kamu harus pergi dari sini. Tolong ya, aku mohon banget, ini pekerjaan terakhir aku. Aku udah gak punya siapa-siapa, udah gak punya tempat tinggal. Kalau sampai aku nanti diusir, mereka mikir aku macam-macam di sini sama kamu gimana? Gak bisa, aku mohon banget sama kamu. Aku udah gak punya opsi lain. Kanza. Tetap tolong. Kanza, aku akan ngelakuin apapun buat kamu, Kanza. Kamu tahu itu. Bahkan ini kalau aku dituduh aku sebagai maling, aku pun ikhlas. Yang penting aku bisa memastikan kamu tuh udah baik-baik aja. Makanya sekarang aku mohon banget.
Nih ya, kamu minum wedang jahenya, kamu minum obatnya. Tapi kamu harus pergi. Karena kalau ada yang tahu ini bahaya banget, Fatan. Tolong. Aku mohon. Za, aku tahu mulut kamu itu bisa bilang kalau aku harus pergi dari sini. Tapi mata kamu tuh bilang aku harus di sini nemenin kamu. Lu bisa rasain itu kan, Za? Aku memang merasa aman kalau kamu ada di sini, Fatan. Tapi aku gak bisa ungkapkan itu sama kamu. Aku minta sekarang kamu minum ya. Aku nggak akan pergi sebelum kamu minum wedang jahe ini dan kamu minum. Siapa yang ngobrol ya malam-malam gini? Masa iya ada cowok ke kamar Kansa? Apa itu Mas Emran? Atau jangan-jangan cowok lain? Diminum. Pelan-pelan. Panas. Dikit lagi. Alhamdulillah, pinter. Tinggal dikit lagi, satu lagi. Mana tangan kamu? Sekarang kamu minum. Itu dong, sekarang kan aku jadinya lega. Ya udah, aku pulang ya. Kamu istirahat. Jangan lupa obatnya juga diminum setiap hari. Kelihatannya doang alim. Ternyata. Apa? Kansa bawa cowok ke kamarnya? Iya, Bu. Saya juga nggak nyangka. Kansa kayak gitu. Kurang ajar. Mantan napi, pembunuh. Sekarang dia mau jadi perempuan murahan. Iya, Bu. Bija, sekarang kamu cari ember, terus isi es yang banyak. Sekarang juga, ayo. Beres, Bu. Langsung saya siapkan. Fatan? Ya, Ma. Kamu tadi malam kemana? Mama tahu dari mana aku semalam keluar. Mama tahu dari satpam depan. Katanya kamu keluar 2 jam. Jangan bilang kalau kamu ketemu sama perempuan napi itu. Ya, aku ketemu Kanza semalam. Kasian dia, Ma. Dia tuh lagi sakit, demam tinggi, sampai menggigil gitu ya. Aku datang cuma mau kasih wedang jahe sama obat buat dia. Kamu mikir nggak sih? Itu kan udah tengah malam. Nggak mungkin lah penghuni rumah bukain pintu buat kamu. Pasti Kanza kan yang bukain pintu. Iya kan? Perempuan napi itu gatel sama kamu. Apaan sih, Ma? Kok gatel sih? Enggak. Orang aku sendiri yang manjat lewat pagar belakang rumahnya Dokter Aksan biar ketemu sama Kanza. Apa? Kamu loncat pagar? Kamu tuh udah gila apa? Hah? Kalau
sampai keluarganya dokter Aksan tahu kamu masuk tanpa izin, dia bisa lapor polisi, tahu nggak? Kalau sampai itu terjadi gimana? Hah? Karir kamu hancur gara-gara perempuan napi itu, Fatan. Mamaku sayang, dengar ya Ma. Aku tahu kok tugasnya dokter itu apa. Ya, ini ada orang lagi sakit, Kanza lagi sakit, aku dokter. Tugas dokter adalah memastikan bahwa orang sakit itu bisa dapat obat dengan cara apapun. Ya kan? Kamu tuh bener-bener keras kepala ya kalau dibilangin. Ma, kalau suatu saat nanti ya, aku harus dihukum karena aku nolongin orang, aku terima kok. Aku ikhlas. Dan aku gak akan pernah menyesal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon Darto. Telepon Darto. Mewah ya, Mar? Linda. Ya, Linda. Darto, kita ada masalah besar. Jadi tadi malam Fatan pergi ke tempatnya Kanza. 2 jam dia pergi. Apa Tan? Fatan ketemu sama Kanza malam-malam? Iya, Mon. Katanya sih dia bawain obat buat Kanza. Tapi Kanza ini penghalang buat pernikahan kamu, Monica. Jadi kalian harus bertindak secepatnya. Iya, Linda. Saya akan pikirkan caranya. Oke. Thank you. Dasar perempuan kurang ajar. Emran? Emran, kamu itu laki-laki, tapi nggak becus jagain calon istri kamu. Bisa-bisanya Fatan masih nemuin Kansa. Kamu itu laki-laki gagal. Emang kenapa kalau saya gagal? Mau apa kamu datang sini? Bukannya Om bisa ngabisin Kansa dengan tangan Om sendiri? Kayak yang Om mau lakuin kemarin. Apa maksud kamu? Kamu jangan sembarangan ngomong di rumah saya. Saya nggak sembarangan ngomong, Om. Udahlah ngaku aja, nggak usah malu-malu, Om. Tapi Om tuh unik ya. Ada loh, ayah kandung mau bunuh anak kandungnya sendiri. Kamu jangan asal nuduh suami saya. Kurang ajar kamu sama orang tua. Kamu gimana, Mon? Apa pembelaan kamu buat ayah kamu ini? To the point aja. Sebenarnya apa sih tujuan lo kesini? Lo jangan nuduh orang sembarangan kayak gitu dong. Ternyata kalian semua ini keluarga yang kompak. Dan Om pasti familiar kan? Sama yang namanya Bang Jago. Jago udah cerita semuanya sama saya, Om. Soal bayaran Om, perintah Om, dan misi rahasia Om untuk ngabisin Kansa. Hari itu, aku harus kehilangan anakku. Besok aku harus ke tempat itu lagi. Aku harus cari Rianti. Cuma dia satu-satunya harapanku. Kamu kenapa kaget, Ma? Ada yang kamu sembunyikan? Ya. Kamu pasti kepikiran Aryani kan? Ya. Aku tahu
Kehilangan Aryani masih berat buat kamu. Aku juga merasakan hal yang sama. Mama lagi memikirkan banyak rencana di kepala Mama, Pak. Dan Rara harus bisa menjalankan ini dengan baik. Rara harus bisa membuat Kansa menderita, Pak. Harus benar-benar menderita. Bagus. Dia memang harus diberi pelajaran. Maafkan aku, Pak. Aku sebenarnya lagi memikirkan putri aku yang lain. Ternyata dia masih hidup. Anak dari kehidupan masa laluku yang sampai detik ini masih aku rahasiakan dari kamu, Pak. Aku nggak tahu apa yang akan kamu lakukan kalau kamu tahu kebenaran ini. Siapa, Ma? Rara, Pak. Ya udah cepet angkat. Dia pasti mau beraksi lagi. Selamat pagi, Bu Hakim. Selamat pagi, Bu Rara. Lihat, Bu, saya sedang mempersiapkan apa? Nah, saya sedang mempersiapkan ini buat Kansa. Pagi ini dia akan mandi es, Bu. Pokoknya pagi ini saya punya pertunjukan spesial buat Bu Hakim. Wah, itu cemerlang, Bu. Biar dia tahu rasa. Biar otaknya membeku sekalian, Bu. Kami udah gak sabar lagi melihat penderitaan dia, Bu. Bu, tolong, Bu. Bu, kalau ibu di sini sama Kanza, pasti Kanza nggak bakal tersiksa. Kanza kangen banget sama ibu. Ya Allah, tempatkan ibu di sisimu ya Allah. Kansa! Buka! Kansa! Kansa! Buka! Kansa! Iya, Bu. Sini kamu. Ikut saya sekarang. Saya nggak nyangka ya. Kamu itu selain pembunuh, ternyata kamu perempuan murahan. Hah? Ibu bisa bilang kayak gitu, Bu? Tadi malam kamu masukin cowok kan di kamar kamu? Hah? Ngapain kalian berdua berbuat mesra? Bu, astagfirullahaladzim, Bu. Kita tidak buat sejauh itu, Bu. Kita? Berarti benar dong ada cowok di kamar kamu. Enggak, tadi malam Fatan datang cuma bawain wedang jahe sama obat-obatan karena saya lagi kurang enak badan. Obat atau obat? Kita harus waspada. Kalau sampai ada laki-laki yang senekat itu demi Kansa, rencana kita bisa gagal. Kansa nggak boleh lepas. Terus kita harus bagaimana, Pak? Pokoknya bagaimanapun juga, Kansa harus segera menikah. Setelah itu dia tinggal di rumah kita. Biar kita bisa menyiksa dia setiap hari.
depan mata kita. Mama setuju, Pak. Fatan sama sekali nggak masuk kamar, dia cuma di depan jendela, Bu. Kalau kamu mau saya percaya kamu masih suci, sekarang juga kamu bersumpah di bawah kaki saya. Ngerti? Bu, saya mohon, Bu, percaya sama saya, Bu. Saya nggak lakuin apa-apa, Bu. Saya minta maaf, Bu. Rasain kamu. Dingin, Bu. Rasain. Sekarang kamu bersihin lantai ini sampai kering. Sampai bersih lagi. Dan kamu nggak bisa kemana-mana kalau lantai ini belum kering. Ngerti? Mana lapnya? Ayo! Kamu dengar nggak sih? Kamu budak? Hah? Sampai ubin ini bersih dan kering. Lap sampai kering. Rasa cintaku padamu takkan pernah sirna hingga detak jantungku berhenti. Ayo, jangan males-malesan, ayo! Kerjain! Ayo kerjain sekarang! Udah ya, kita matiin aja. Mama nggak tega, Pak. Kenapa nggak tega? Aku justru senang melihat penderitaan dia. Biar dia terasa. Hah, ini sebelum seberapa, Ma. Hah? Biar dia semakin menderita dia. Ayo bangun! Beresin, ayo! Ayo cepetan! Gak usah males-malesan gitu dong kamu. Gimana sih? Ayo! Ayo! Ada apa dengan aku? Kenapa hati aku terasa nyeri sekali? Seolah-olah air es itu juga menyiram ke jantungku sendiri. Kenapa aku merasa hancur ketika melihat dia disiksa? Setiap sujudku